Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di pojok 4 ini kita kedatangan tamu yang hebat, yang luar biasa. Ini miliknya program studi biologi. Teman-teman yang saya hormati, kali ini kita akan membahas tentang hidroponik cerdas, cara bertani di era modern. Nah, nanti kita akan bicara ya, apakah memang anak-anak sekarang itu pilihannya pada eh, bekerja secara hidroponik, atau karena alasan bisa jadi sudah tidak mau ngolah tanah. Iya Pak, jadi sekarang itu kondisinya apa ya? Anak-anak muda sekarang itu lihat tanah itu wis aduh, aku jadi petani ini, harus berubah ini, konsepnya harus berubah. Nah, ini nanti kita korek ya dengan Pak Arif ya, karena kita pengen tahu, karena mengambil mengambil apa profesi sebagai petani yang hidroponik itu juga membutuhkan effort, juga membutuhkan kemauan yang luar biasa ya, tidak serta-merta tiba-tiba pilihannya hidroponik dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian yang ada di layar kaca masing-masing, kami akan mencoba sekali lagi menyapa salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Arif Yahya SSI MSc, yang kebetulan beliau adalah dosen di program studi biologi Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kalau melihat latar belakang keilmuannya beliau, wah ini ngeri banget ini ya. Ini hampir 100% lulusannya dari UNER, luar biasa ini kampus kampus terbesar di Jawa Timur dan di Indonesia. Nah, ini lulusan beliau rata-rata dari UNER. Terus kemudian saya juga merujuk beberapa keahlian beliau, terutama adalah urban farming berkaitan dengan hidroponik, terus kemudian fisiologi tumbuhan, kemudian ada kultur jaringan tanaman, nah kemudian ada plant bioreaktor dan bioteknologi tanaman mikrobiologi. Nah, ini keren sekali kalau melihat narasumber pada sore hari ini yang perlu kita korek dengan Pak Arif yang ahli dosen kita yang di program studi biologi adalah bagaimana Pak Arif mengawali kegiatan yang bersifat hidroponik. Apakah memang saat itu gitu ya, Pak Arif itu sudah gak cocok iki aku bergelut dengan tanah, sudah saatnya kita itu bertani secara cerdas. Karena orang yang bergerak di bidang hidroponik itu rata-rata keren Pak. Jadi kalau masuk ke greenhouse-nya hidroponik itu koyok rapi, terus pemiliknya juga kelihatan rapi, terus masuk ke dalam area itu juga terasa nyaman gitu. Gak koyok untuk panas-panasan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Arif. Bagaimana bisa diceritakan oleh Pak Arif awal mula tertarik ke hidroponik? Sebelum itu Bapak juga menceritakan bahwa Bapak di biologi ini memiliki keahlian di bidang itu atau bagaimana? Monggo Pak Arif, kami persilakan. Terima kasih Pak Yed. Alhamdulillah bisa bertemu dalam kesempatan ini. Jadi kalau ditanya bagaimana awalnya hidroponik itu tidak terlepas dari kampus Unipa. Jadi awalnya saya memang menjadi dosen di prodi biologi ya dengan keahlian di bidang botani ya berkaitan erat dengan fisiologi tumbuhan, kultur jaringan tumbuhan, ya itu yang saya ampuh mata kuliah itu. Suatu saat di tahun 2015, memang pada saat itu lagi trennya hidroponik di daerah perkotaan di Surabaya, betul. Sangat tren sekali. Kemudian suatu siang itu saya ditelepon sama rektor Unipa pada saat itu Bapak Sutiono
yang juga saat ini menjadi ketua Yayasan Unipa. Nah, diajak ketemuan di kebun hidroponik Surabaya yang ada di belakang UNESA. Nah, itu sangat terkenal sekali pada waktu itu, terbesar di Surabaya. Nah, Bapak Rektor ini menyampaikan, Unipa ingin punya seperti itu. Apakah saya bisa? Saya ditanya itu. Tentu saja di dalam hati ini ya agak ragu. Saya tidak pernah mendapatkan background hidroponik sebelumnya. Karena saya sebagai pengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan agak gengsi, saya jawab, insya Allah bisa. Nah, pada waktu itu langsung aja besoknya saya mempelajari bagaimana hidroponik itu dan apa saja yang diperlukan. Nah, dari situ saya belajar, ya kadang ada gagalnya, kemudian gagalnya nggak seberapa, karena memang saya punya background di fisiologi tumbuhan, jadi mungkin gagal cuma 1 kali aja. Nah setelah itu tahun berikutnya saya dapat hibah dari Dikti Pengabdian Masyarakat pembuatan aquaponik, hidroponik untuk peternak lele. Nah dari situ saya belajar. Saya tidak hanya belajar budidayanya, saya membuat sistemnya. Jadi selama ini saya juga lebih banyak menjual sistem hidroponik. Menjual sistemnya, membuatkan greenhouse-nya juga, plus pelatihannya. Nah, kayak gitu. Jadi orang itu percaya itu karena kita punya greenhouse, jadi ada percontohan di situ, akhirnya orang berdatangan, kemudian minta dibuatkan dan seterusnya. Sampai saat ini Pak Yit. Memang hidroponik itu menyenangkan, kalau Pak Yit mau masuk ke dalam greenhouse itu ya kelihatan bagus, hijau, rapi, karena hidroponik itu ada nilai estetikanya, harus bersih. Karena dengan bersih, keteraturan, itu akan menjadi indah. Seperti itu Pak Yit, singkatnya. Iya, 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 keren, keren, keren sekali nih Pak Arif ceritanya, ceritanya benar-benar rigid gitu ya, mulai awal mula mencintai hidroponik dan lain sebagainya. Nah, masalahnya begini Pak, ketika ini sudah menjadi pilihan anak-anak muda sekarang ya, eh, sudah tidak ingin bertani secara konvensional, terus kemudian berharap eh, menggeluti hidroponik. Ada ilmu dasar apa yang kira-kira harus dipersiapkan gitu Pak kira-kira? Baik, yang pertama dipersiapkan itu tentu saja rasa suka ya. Hmm. Suka menanam, itu dulu. Suka menanam, kemudian digerakkan lagi oleh motivasi ingin berwirausaha. Karena hidroponik itu kan harus bisa dijual hasilnya. Kalau hasilnya itu hanya untuk seneng-senengan aja gitu, saya yakin itu tidak akan bertahan lama. Karena orang kan punya rasa bosan. Nah kalau itu bisa dijual, mampu menjual ya, itu nanti akan termotivasi, ya keberlanjutannya bisa terjamin. Kemudian terkait ilmu apa yang perlu dikuasai, saya rasa tidak perlu ada ilmu yang dikuasai. Jadi coba mencoba, belajar, tanya-tanya. Memang awalnya gagal, ya, makanya harus ada yang ngajari, tutornya harus pas. Biasanya yang gagal-gagal tuh tutornya dari YouTube itu, karena memang tidak dikupas lanjut. Nah, saya seringkali menangani sekolahan-sekolahan entah SMP, SMA. Saya pakai hidroponik ini kok tidak bisa besar, tumbuhnya tidak maksimal seperti di YouTube. Padahal sudah saya lakukan semua instruksinya. Ya memang ada kesalahan di situ. Makanya harus mendapatkan tutor yang bagus. Kalau ditanya ilmu apa yang perlu dikuasai atau yang berkaitan, ya fisiologi tumbuhan itu. Jadi membahas semua proses metabolisme sel di dalam tumbuhan dan ilmu pertanian tentu saja. Saya kira itu Pak Yir. Oke, baik Pak. Kalau sebenarnya kan begini ya, kita bisa melihat di pasar gitu ya, orang penyuka, artinya orang yang memilih
sayuran yang dari hasil hidroponik dan dari tanaman konvensional itu kan memang relatif punya harga yang lebih tinggi yang hidroponik ya Pak. Mungkin atas dasar apa ya Pak? Atau memang dari rasa saja seperti selada gitu ada bedanya nggak Pak tanaman yang mungkin ya teman-teman yang biasa mengkonsumsi ini hasil hidroponik dan ini hasil dari ditanam di tanah secara konvensional itu daya tariknya di mana? Karena kan eh, pasti ada selisih harga ya Pak. Nah ini makin larang gitu ya, makin larang pakai hidroponik Pak. Ini nggak perlu gaya-gayaan Pak, ini hidroponik makin larang. Atau memang ada semacam masyarakat yang perlu paham bahwa oh pakai hidroponik itu lebih cenderung tidak kena wabah penyakit karena dia masuk di dalam greenhouse dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang pertanyaan yang dari diri saya ya Pak ya itu, waduh, lek mangan green yang pakai hidroponik semuanya iso bayaran saulan cukup gawe tuku kuping telu kayak gitu Pak. Betul. Gimana Pak Arif? Gimana ini? Jadi sebenarnya kalau kita melihat kondisi alam Indonesia yang tanahnya subur, kita itu tidak perlu menanam sayur di greenhouse ya dengan teknik hidroponik. Sebenarnya tidak perlu. Memang di situ lebih mahal operasionalnya karena ada listrik ya, kemudian ada media tanam itu yang membuatnya beda dari segi biaya operasional. Tapi kalau kita membahas teknik strategi ketahanan pangan, jadi masyarakat kota itu juga dilibatkan dalam pertanian di mana luas lahannya minim atau bahkan tidak ada, hanya ada di depan rumah saja, hidroponik bisa jadi alternatif gitu. Itu yang tadi mengapa kok ada kecenderungan ke hidroponik. Kemudian terkait harga. Memang di hidroponik itu kelebihannya adalah bersih, higienitasnya terjamin, tidak media tanamnya itu tidak ada tanahnya. Kemudian terkait harga itu bisa dimainkan 3 level. Nah, jadi membuat harga itu ada level hotel, nah itu level tertinggi, grade A misalnya. Sayurannya produknya produk grade A. Ada level-levelnya Iya, ternyata teman-teman. betul. Supaya keuntungannya itu berlipat. Jadi kalau kita jualan produk hidroponik, kalau bisa konsumennya cari yang hotel, sehingga harganya itu bagus, bagus sekali harganya. Kemudian turun lagi ke level supermarket, itu sedang harganya. Kalau sampai tidak laku ya dijual ke pasar tradisional dengan harga sama dengan sayuran yang ditanam secara konvensional dengan media tanah. Sama, kalau kita samakan ya kita masih untung. Jadi harga itu dikatakan mahal dan sebagainya itu tergantung belinya di mana. Kalau kita beli sayur hidroponik di pasar, ya pasti lebih murah, lebih bagus. Karena apa? Pertama segar dan sayurnya itu masih hidup, akarnya masih utuh. Nah, kemudian tidak ada bagian yang dibuang. Contohnya kalau kita beli bayam, bayam itu kalau kita beli di pasar itu sudah layu, dipilih ya yang masih segar sama yang tidak segar. Yang tidak segar itu nggak bisa dipakai, yang masih segar bisa kepakai itu paling 50%. Sisanya kebuang. Tapi kalau hidroponik Iya betul betul betul. semuanya bisa dipakai. Iya Ya betul itu Pak, kan betul. berarti harganya hidroponik kalau 2 kali lipat dari harga sayur yang sudah layu itu kan berarti ya sama saja. Kayak gitu. Separuhnya kebuang, misalnya satu ikat itu 2.000, tapi separuh kebuang Iya, berarti kan cuma 1.000 setuju setuju yang ya ya yang ya 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 ya. kepake Ya. kayak gitu. Betul betul Pak. Jadi memang ada ya betul ya. Kayak saya melihat ya ketika orang-orang membandingkan antara yang konvensional yang di tanah gitu ya, mereka cenderung cenderung ini ya membedakan ya Pak. Beli sama-sama 2 kilo gitu ya. Ternyata hidroponik persis 2 kilo ya termakan semua gitu ya. Ya Tiba-tiba kecuali yang dari tanah ya harus dikepras, bawahnya dihilangkan, kotorannya, sortir dan lain betul sebagainya. betul. Nah, eh,
itu dari segi konsumen Pak, untuk menilai hasil produk berbeda antara konvensional dan yang hidroponik. Ini kalau dari segi produsen, Pak Arif kan pelaku asli ya di dalam proses pelaku hidroponik ini. Pak, ada tahapan-tahapan nggak Pak? Kayak mungkin ya awalnya pembibitan, terus kemudian sedikit naik lagi, penerubusan atau apa, terus kemudian penggemukan, kalau di ayam namanya Ya, penggemukan. Level-level itu kan ribet banget Pak. Jadi kan sampai waktunya habis untuk 1 hari di greenhouse-nya jenengan. Tapi seneng ya Pak ya? Itu gimana Pak? Ada tahapan-tahapan pembeda atau enggak Pak? ya Gimana bedanya? sama aja dengan hewan Iya betul. ternak ayam yang sama saja. Cuman bedanya kalau kita peternak ayam kan tidak ikut menetaskan. Tidak ikut Nah, menetaskan. Iya, iya, iya. Kalau ini belilah ikut ya. menetaskan ya Iya. Pak ya? Jadi istilahnya kalau di tumbuhan itu menyemai. Ya, jadi Penyemaian. dari biji disemai sehingga muncul kecambah. Nah, maka Kecambah betul. ayam telur menetas Iya jadi betul ya. apa itu yang ayam umur sehari itu ya. Iya betul. Nah, itu harus dikuasai teknisnya. Jadi menyemainya itu nanti jenis sayur tertentu itu satu lubang semai itu diisi berapa butir biji, nah kan gitu. Kemudian nyemainya itu waktunya harus pas, tak boleh misalnya disemai siang hari itu nanti faktor kegagalannya besar. Kemudian setelah semai tentu saja ada tahap pindah tanam, kemudian setelah pindah tanam tahap pembesaran, ya Oh. dan pemeliharaan, kemudian sampai pemanenan. Nah, setiap tahap itu butuh nutrisi yang berbeda-beda porsinya. Sama seperti Oh, kita, siap. balita sama dewasa kan porsi makannya juga Oh, iya. berbeda, nutrisinya juga berbeda. Seperti itu, Pak Yud. Oh ya, baik Pak. Saya jadi mulai ngeh ya, karena seperti melihat di tempatnya Pak Arif ada sirkulasi air. Pak Arif menggunakan talang atau pipa Pak yang di Oke, itu? saya menggunakan talang. Mhm, Jadi pertanyaannya menggunakan pipa atau talang itu terkait dengan sistem yang akan kita pakai. Jadi hidroponik itu ada beberapa sistem. Ada sistem DFT, eh, di- deep flow teknik, oh, develop teknik, ya, kemudian NFT, nutrien flow teknik, nah, ada aeroponik yang dispray kayak gitu. Nah, ada lagi yang sederhana yang dipakai anak-anak SD itu yang ditaruh di itu atas nampan gitu ya? Kayak ya, nampan itu Pak ya? nampan itu deep. Oh itu deep itu ya? Oh, Ya, ada yang pakai siap. sumbu. Nggih, nggih, nggih. Nah, sumbu itu namanya ya sistem sumbu gitu Oh, aja. sumbu ya Pak. Nah itu, eh, oke, ketika merintis itu Pak, mana yang paling mahal dan ya logikanya kita kan orang teknik ya Pak ya, berpikir praktis, mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Eh, high risk, high risiko gitu ya. High risk, high profit. Semakin risikonya tinggi, ya profit kita pasti profitnya akan tinggi. Jadi ketika mempersiapkan greenhouse-nya, Bapak menggunakan talang yang bagus, aliran air benar-benar berjalan dengan lubang yang banyak gitu. Nah itu berapa mahal Pak kalau untuk pemula Pak? Nah, Eh, biaya termahal itu pembuatan greenhouse. greenhouse-nya ya Pak. Struktur bangunannya ya Pak. Ya, Oh, oke siap. tapi ada beberapa teman-teman itu tidak memakai greenhouse. Jadi hidroponik beratap langit. Nah, permasalahannya kenapa kita itu pakai greenhouse itu Hmm. ada dua hal. Yang pertama menghindari kena hujan. Jadi Hmm. tanaman hidroponik itu mulai dari semai sampai panen tuh nggak perlu disiram. Oh iya. Ya, jadi wah pagi hari itu lihat sayuran yang hijau-hijau seger, pengen disiram supaya tambah seger. Malah malah nggak bagus itu hasilnya. Eh, hidupnya udah di air, jadi tidak perlu disiram. Oh iya Nah, iya kalau iya. kena air hujan, khawatirnya nanti apa pupuknya itu menjadi rusak. Makanya kalau bisa dikasih atap kan Mm-mm. gitu untuk menghindari air hujan. Mm. Kemudian greenhouse itu kan dindingnya dari insect net ya, itu menghindari serangan hama. Jadi Iya. hidroponik itu kan
idealnya tanpa pestisida. Nah, Oh. seumpama di tempatnya itu jarang hama, misalnya di kota kan jarang ada sawah, Mhm, jadi relatif aman dari hama. mhm. Apalagi di rooftop, malah Di aman. rooftop ya, betul Ya, betul. cuman kita tidak menggunakan istilah greenhouse, jadi cuman ada atap atap apa dari plastik UV itu ya, yang transparan untuk menghindari air hujan gitu aja. Sampingnya nggak ada itunya, nggak ada Nggak perlu ditutup lagi, Pak? nggak perlu ditutup lagi, Oh, lebih hemat, iya betul. tuh, kayak gitu. Kemudian sistemnya, nah sistem ini kan ada pilihan sesuai dana ya, Mhm, mau pakai paralon mhm, atau pakai yang talang. Nah lebih mhm, murah paralon pakai sistem dip, mhm, tapi repot nanti kalau membersihkannya. Nah makanya yang lebih praktis tuh pakai talang. mhm, Yang namanya kita itu kan kreatif. mhm. Ada talang yang asli bawaan ideal untuk hidroponik itu ada. Oh. Jadi dasarnya cekung. Iya 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 Nah, iya. kita itu masyarakat kita kan kreatif. Talang 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 umum ya, Pak? ya Talang kotak itu ya, Pak? talang air Heeh. dimodifikasi jadi talang hidroponik. Oh. Ya itu ada resikonya. Memang itu murah. Mhm. Resikonya itu aliran air di dalam itu belak-belok. Ya, tapi Oh. kalau talang asli hidroponik dasarnya itu V, cekung, Oh. ada kanalnya. Betul Jadi betul betul aliran betul. air itu akan fokus sesuai dengan Satu titik kanal. gitu. Ya ya Tapi ya, Pak. harganya mahal. Nah, tapi kita punya solusinya, Pak. Rego gawa rupa nih Pak Arif ini. Iya, Betul 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 betul. itu pengalaman saya ya. Oh ternyata awalnya lurus itu ya, di tengah itu aliran airnya. Satu-satu belok. Nah, belok akhirnya kan nggak terairi itu sayuran. Ya akhirnya kalau nggak ketahuan dalam waktu yang lama, ya Mhm. bisa mati. Oke. Resikonya itu. Baik, terima kasih ini Pak Arif luar biasa pengalamannya media hidroponik ya. Pak Arif, ini sekarang kita bicara tentang tema hari ini adalah hidroponik cerdas. Ini kita kembali ke Hmm. keilmuan Pak Arif ya, kompetensi Pak Arif di program studi biologi. Nah, ada tambahan apa Pak? Ada fitur-fitur apa sampai bisa disebutkan bahwa hidroponik ini dalam kategori cerdas? Dan kami kalau saya pun anak petani kalau bentuknya nanti makin menarik ya saya akan kembali menjadi petani Pak karena eh, hidroponik cerdas untuk petani modern. Nah, itu sudah menjadi simbol bahwa kita harus kembali ke sana. Apalagi di 2030 nanti akan terjadi kelangkaan pangan dan lain sebagainya. Maka mulai hari ini ya dipersiapkan. Nah, modernnya dari hidroponik itu seperti apa Pak Arif? Baik ya. Yang saya maksud cerdas di sini itu Mm, yang pertama yang utama ya, itu apa? Orangnya dulu harus cerdas. Pembudidayanya harus cerdas. Harus tahu troubleshooting-nya kalau tanamannya layu. Padahal ini tanaman ini apa hidupnya di air. mm. Tapi Tapi kok bisa layu ya tapi Pak ya? bisa layu, Oh, banyak fenomena itu. Jadi jam 12 siang itu layu, pada layu. Dan kebanyakan teman-teman praktisi itu ya bingung kenapa kok bisa layu gitu ya. Nah itu kan harus mengetahui sebabnya. Dan di situ ada dasar keilmuannya. Nah itu harus tahu. Kalau sampai layunya berkepanjangan berarti ada sesuatu yang trouble di situ, kemudian kendalanya harus segera diatasi. Kalau nggak gitu bisa mengalami kematian atau pertumbuhannya akan terhambat. Nah kemudian cerdas yang kedua harus bisa membaca peralatan. oh iya, Ya, iya. peralatan yang digunakan Mm, terutama untuk mendeteksi kepekatan dari larutan nutrisi. oh, Ya, misal kan ada porsinya masing-masing. mm, Misalnya kalau dewasa mm, atau setengah dewasa itu misalnya nutrisinya itu butuhnya antara 600 sampai 800 ppm. mm. Nah, seperti itu. Contoh lagi tanaman selada atau lettuce Ya. itu maksimal nutrisinya itu di 600 ppm. Tapi disamakan dengan tanaman sawi, pokcoy, kangkung dikasih 1000 ppm. Harapannya biar cepat Mm. pertumbuhannya, malah nggak cepat, bisa jadi Oh, mati dia, iya 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 kayak iya. gitu. Itu kan harus Iya 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 iya. tahu ya, cerdas, kemudian bisa membaca alat seperti TDS meter, pH meter. Kemudian kalau dipadu dengan yang kekinian, modern,
ada dana yang lebih bisa diotomatisasi alat-alat seperti itu. Ada sensor pH, sensor nutrisi yang otomatis akan menambahkan nutrisi yang berkurang, level air yang berkurang secara otomatis dengan adanya apa tadi? Sensor. Oh, Ya, mengatur dipakai sensor itu. sensor lah, ya. Oke Pak Arif, ilmu-ilmu kayak gini ini kan kami awam sekali ya, jadi kami tidak tahu persis. Nah, ini kalau di prodi biologi Mhm. masuk mata kuliah apa Pak kalau yang seperti ini Pak, yang Bapak sampaikan. Ini menarik sekali, masyarakat harus tahu bahwa core keilmuannya di Adibuana juga salah satunya menangani keilmuan tentang hidroponik yang secara modern gitu. Mata kuliah spesifik tentang hidroponik di biologi belum ada ya. Hmm. Tapi mata kuliah dasarnya itu tadi saya sampaikan fisiologi tumbuhan. Fisiologi Jadi tumbuhan. semua fenomena yang ada di budidaya hidroponik itu tidak lepas dari pembahasan fisiologi tumbuhan. Kemudian kalau mau dikembangkan lagi ada di beberapa kampus itu eh, mereka tidak membuat mata kuliah hidroponik secara Hmm. spesifik, tapi mata kuliahnya adalah kultur tanaman tanpa tanpa tanah, soilless plant culture. Oh, Jadi luar tidak hanya biasa. menyangkut hidroponik saja, menyangkut kultur jaringan iya, kemudian bioreaktor tanaman iya, kayak gitu Pak Yed. Baik, kalau ini memang saya tadi Pak Arief menyampaikan bahwa ini memang cocok untuk perkotaan yang memang tidak memiliki lahan yang luas ya Pak. Hmm. Dan kebutuhan pasar kota ini kan orang-orang modern yang memang lebih keinginan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang terbebas dari pestisida, Betul. pasti lebih cerdas, mereka lebih memilih yang hidroponik. Saya lihat kalau teman-teman biologi itu promosi di mana di area-area publik begitu, Hmm. itu pasti laris duluan Pak, cepat habis ya, cepat habis. Nah, eh, memang ada nggak Pak program pemerintah terutama di perkotaan yang menyarankan berapa wilayah harus punya greenhouse untuk hidroponik, berapa ini mungkin di Sidoarjo atau di Surabaya yang Pak Arief ketahui, ada perintah nggak dari atau regulasi yang mengatur sudah saatnya kita beralih untuk perkotaan memanfaatkan lahan kosong untuk hidroponik. Mungkin pernah mendengar seperti itu Pak Arief? Setahu saya belum ada, Hmm. cuman ada lombanya kan. Oh ada Nah, lombanya, ya ada rata-rata lombanya. ibu PKK itu kalau sudah Ya, lomba itu mulai gupuh ya Pak Arif ya? ya Oke ya, di betul-betul. sekolahan baik Kalau tingkat lomba baru ya, gupui ini ya. baik tingkat SD sampai SMA ada yang adiwiyata kalau setahu saya ya, Oh iya. adiwiyata. Jadi mereka punya greenhouse, punya hidroponik ya. Itu jadi penilaian tersendiri kalau adiwiyata itu. Kemudian kalau di tingkat kampung itu kan ada apa? Tingkat RT kalau Iya, setahu tingkat saya itu. RT PKK Pak. Ya Ya, penggerak ibu-ibu penggerak itu Pak. Ya. ada pertaniannya. Vertical Ya, garden, ya nah itu seperti itu ya. arahnya ke ketahanan Iya, iya pangan. ketahanan pangan ya Pak. Iya. Eh, baik, kalau saya juga masih 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 ingin tahu persis ya Pak. Eh, dalam kondisi membuat hidroponik yang luar biasa dengan biaya yang sangat mahal. Terus kemudian untuk satu buah greenhouse yang mungkin punya Pak Arif sudah permanen atau menggunakan semi bambu Pak yang di rumah itu? Semi ya. Semi ya Pak? Semi ya. Ah, pasti ada lifetime-nya ya Pak. Mungkin bisa break even point nggak Pak? Artinya dari modal yang dikeluarkan dengan penjualan yang sampai dengan hari ini. Ah ini untuk menarik mahasiswa dan menarik konsumen juga Pak. Karena kalau bicara break even point, tapi yang penting itu memang kebahagiaan dulu ya Pak ya. Ini Oh iya. kata kepakaran ini Iya. kebahagiaannya Pak Arif Oh itu iya. punya greenhouse ini kebahagiaan Iya. dulu. Tetapi bagi pemula yang memang pengen terjun ke hidroponik, kira-kira bisa break even point nggak? Kembali nggak modalnya Pak? Dan apa triknya supaya bisa mengembali modal? Jadi yang pertama itu ya, yang krusial itu harus sudah tahu atau sudah punya tempat penjualannya. Nah, itu yang utama. Kalau kita pasar kita itu ada di hotel atau di supermarket, sudah pasti itu break even point-nya cepet banget. Ya, Ya, karena untungnya itu berlipat-lipat. Jadi
Pak Yit ya, itu satu lubang tanam, itu HPP-nya itu, kalau saya hitung gampang-gampangan itu Rp1.000. Satu bantalan itu satu Satu, gabus itu ya Pak? ya itu Satu, apa Rp1.000. Pak namanya itu? Rockwool, Oh iya Frogil, ya iya Rockwool. iya iya iya, betul. Nah itu kalau jadi hasil panen itu tergantung kondisi air dan cuaca masing-masing tempat. Kalau kita di Surabaya atau Sidoarjo kan sama saja ya. Mhm, Misalkan untuk pokcoy itu bisa sampai di 2,5 ons, mhm mhm satu mhm lubang tanam. mhm. Nah, rata-rata harga pokcoy hidroponik itu 1 kilo ada 30.000. Wih, Nah, kalau 1 kilo berarti kan 4 lubang tanam, berarti kan cuma 4.000. itu 1 kilo bisa 4 lubang tanam ya Iya Pak? kalau Dalam kondisi yang stabil ya ya? Ya. 2,5 ons kan Dua on berarti setengah ya satu, kan wih 4 besar itu ya, Pak. 4 Iya betul lubang betul, tanam 4 berarti kan coy. 4.000 sudah. Mhm. Kita bisa jual ke supermarket 30.000 1 kilo. Mhm mhm. Nah, 30.000 1 kilo kan sudah untungnya kan banyak banget ya. Iya iya iya. Oke. Mau pensiun jadi dosen ya. Mau mau pensiun dini atau punya pekerjaan sambilan gitu ya, Ya, ya hidroponik. Pak, kalau ini, kenapa ada pembeda yang menggunakan, air flow airnya itu, berputar? oh iya. Jadi apa memang membikin, tanaman lebih sehat, tidak cepat akarnya busuk, atau itu merupakan sirkulasi dari nutrisi yang Oke. dialirkan atau bagaimana Pak? Itu Ya, ada teknologi yang seperti itu? ya itu pertanyaannya teoritis banget ya. Iya 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 iya. Nah, makanya teman-teman yang pakai sistem sumbu, yang misalnya pakai botol bekas air mineral, Mhm. itu kebanyakan gagal. Iya, Nah, busuk ya, Pak, ya? Membusuk busuk. pada Nah, akar ya? itu tadi kenapa kok harus bersirkulasi? Karena menghindari terjadinya kebusukan akar. Oh. Jadi akar itu sebagai tempat untuk penyerapan nutrisi. Analoginya sama seperti mulut. Iya iya iya. Nah, tempat makannya tanaman itu ya akar. Nah, Mmm. kemudian akar itu juga butuh bernafas. Oh. Iya kan. Sel-sel akar butuh bernafas. Kalau airnya itu diem, tidak bersirkulasi, kandungan oksigennya rendah. Oh, iya iya. Akibatnya secara ilmiah itu bahasanya terjadi hipoksia, tercekik, kekurangan Mmm. oksigen, akhirnya lama-kelamaan terjadi kematian sel yang kita sebut kematian sel Oh. akar yang kita sebut dengan pembusukan. Oh. Kalau akarnya sudah tidak sehat atau mati, analoginya sama halnya dengan saluran pencernaan kita bermasalah. Mmm. Makanan tersedia tapi tidak bisa diserap. Selanjutnya apa? Pertumbuhan terhambat, akhirnya tanaman menjadi mati sama Oh. layu mati. Mmm. Padahal air melimpah di Air situ. melimpah, tapi Nah, tidak bisa berputar tadi, Pak, ya, nah, bersirkulasi ya? harus ada sirkulasi atau Oh. dikasih aerasi. Aerator ya, Aerator. supaya iya ya sama Pak, pada proses, pembibitan udang juga membutuhkan Ya, aerator itu ya, nah karena sama seperti membutuhkan itu. oksigen di Betul. bagian bawah ya Pak. Iya. Nah, sekarang untuk proses, bercocok tanamnya Pak Arif, kita kan sering melihat ya, itu sebaiknya kalau anggap saja kita punya 8 blok istilahnya Mm-mm. satu blok berisi seratusan lah gitu ya, Ya. 100 100 100 berarti kan 800 blok, Hmm. ada 800 lubang. Nah itu sebaiknya tanamannya seperti tumpang sari, ada, apa, pakcoy, ada, selada, atau kalau bisa ya satu kali selada saja. Gimana Pak menurut Hmm. Bapak? Tapi di pandangan mata enak yang tumpang Oh sari ya, itu Pak. Kita itu kan sebenarnya gaya-gaya saja kalau di greenhouse untuk foto-foto. Tapi harusnya betul. bagaimana Pak harusnya Pak? Betul. Jadi pertanyaannya bagus ya. Mhm. Kita itu harus nanam apa gitu kan? Iya, heeh Nah, heeh heeh. nanam apa? Kalau awal dulu Mhm, saya mhm. suka selang-seling gitu ya, Selang-seling ya supaya Pak, enak selang-seling. Iya dipandang dipandang. mata untuk foto itu juga, Ada pembuktian itu Pak. ada lettuce, Heeh. ada pokcoy, ada bayam merah. Enak itu buat foto-foto itu Mhm, ya. betul Pak. Pada awal-awal hidroponik memang banyak konsumen itu Mhm, kan datang ke greenhouse itu selain ingin mencoba mhm. sayuran hidroponik dan juga untuk foto. Mhm, betul betul Pak. Awalnya gitu, Iya iya iya. lama-kelamaan kan sudah banyak yang membuat hidroponik secara Mhm. mandiri. Nah, untuk sekarang ini
untuk tujuan produksi. Pertanyaannya, sayur apa yang ditanam? Sayur yang laku, yang dibutuhkan pasar. Iya, dibutuhkan pasar ya. Nah, misalkan sudah ada kontrak dengan hotel, saya butuhnya itu lettuce merah, ya kita tanamkan lettuce merah. Tapi kalau tidak ada kontrak, kita jual ke pasar bebas, Jangan ya jangan tergantung, coba-coba itu ya, Pak, ya? ya Jangan minat coba masyarakat itu benar-benar cenderung ke pokcoy, ya kita nanam pokcoy. pokcoy. Karena Mmm, kalau kita nanam lettuce itu memang bagus, mhm, karena masyarakat kita itu makan selada itu ya cuman makanan tertentu. Kalau mhm. nggak gado-gado ya tahu Tahu campur. campur, ya ya. Tapi kalau pokcoy sawi kan bisa buat macam-macam ya. Gitu. Nah itu. Terus tadi apa pertanyaan lagi? Eee, 1 Oh blok ya, kenapa ya? gini, misalkan punya nggak usah banyak-banyak 8 blok, Mhm punya 4 blok aja, itu 4 ya. blok, Nah itu pertanyaannya 4 4 blok itu 4 meja katakan ya, 4 4 meja. meja. Mhm. Itu pompanya ada berapa? Kalau hanya Oh, satu pompa berarti disuplai dari satu 1 oh tandon. 1 tandon. Ya, itu artinya satu jenis tanaman. Oh, iya, Pak, betul Satu betul ya. jenis tanaman Karena yang nutrisinya pasti satu ya, Pak? ya porsi Mmm, nutrisinya sama. Meskipun mhm. berbeda jenis tidak apa-apa asal Oh, dosis nutrisinya sama. Misalkan pokcoy, terus bayam, kangkung itu sama. oke 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 Ya oke, 1000 siap siap. ppm Mhm bisa, tapi enggak bisa. Misalkan pokcoy digandeng dengan lettuce, mhm. lettuce itu maksimal di Oh, 800, iya 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 iya. pokcoy maksimal di 1200. Jadi harus Mhm. terpisah tandon nutrisinya. Nah, Karena porsinya beda, yang satu butuh banyak, yang satu butuh iya. sedang. Ah, ini Kayak gitu. ini keren keren Jadi keren enggak ini. ngawur. Keren ini Pak Arif ini berarti memang benar-benar harus kuliah ini, kalau tidak kuliah nggak bisa ini dapat Mhm, ilmu yang mhm. seperti ini ya Pak Arif ya. Ya kursus ke sana. Kursus ya? Ya, kursus ya. Bisa kursus ya, berarti bisa, singkat short Ya, education gitu ya, pelatihan itu. pelatihan pendek untuk bidang hidroponik. Eee, Pak Arif kalau, kita bicara ke depan ya, karena mau tidak mau kampus itu kan, menjadi tempat para pemikir untuk memikirkan, kerangka konseptual di masa depan. Nah, memang, biologi saya yakin memang tidak hanya membidangi pertanian saja, tetapi paling tidak kan proyeksi ke depan melihat, melihat barometer ke depan bagaimana pertanian Indonesia. Apakah biologi juga, akan berpikir, pertanian-pertanian modern, salah satunya hidroponik atau mungkin ada solusi-solusi lain untuk menyelesaikan angka kelangkaan pangan yang akan datang, Pak? Iya, itu menjadi tantangan nyata ya ke Mhm. depan, bahwasanya global warming itu akan merubah iklim kita. Ramalan BMKG itu Mhm. kemarin ada info, eee, 2026 ini kemarau semakin panjang, Panjang infonya kemaraunya, seperti iya itu. kemarau panjang. Artinya kan air menjadi langka di Mhm beberapa tempat. mhm. Nah, artinya kita harus menyikapi dengan dua hal, yaitu tanaman-tanaman yang tahan akan kekeringan, yang kedua efisiensi penggunaan air. Hidroponik itu satu strategi efisiensi penggunaan air, karena airnya tidak kemana-mana, hanya berputar di situ saja, hilangnya karena penguapan saja. Pupuknya atau nutrisinya ya terpusat di situ, beda dengan pertanian konvensional yang di tanah. Kita mupuk, kita nyiram, tidak hanya fokus ke tanaman, bisa ke meluber ke Ke iya, mana-mana. ke tanah, Dan ke ganggeng-ganggengnya ya? ya Ya, ke tempat lain ke di lain ya, di sekitarnya. sekitarnya. Nah, jadi tidak efisien ya. Kemudian cuma memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau hidroponik itu sekali terkena penyakit semuanya akan kena. Oh, sama ya, Pak, ya, karena satu 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 varian ya, tandon, Pak, ya, satu satu tandon, satu tandon makanya, satu oke siap, tandon, satu sumber satu sumber. nutrisi. Kalau di tanah kan tidak seperti itu. Mmm, Nah, kemudian kalau biologi, biologi kalau dilihat dari kacamata biologi, bagaimana peranan biologi. mhm Biologi itu sebagai ilmu dasar ya,
dasar induk dari ilmu ilmu botani ya. Hmm. Botani itu kan pecahannya nanti ada pertanian ya. Mhm. Nah itu eh, bisa mengkaji segala hal yang terkait dengan organisme, tentang Mmm. tumbuhan, termasuk itu tadi pemuliaan tanaman-tanaman yang Oh, tahan ya. kekeringan, Mhm. menciptakan bibit-bibit unggul yang relatif tahan terhadap cekaman kekeringan. Mhm mhm. Mungkin arahnya ke situ, entah pakai teknik kultur jaringan atau teknik yang lainnya, kayak gitu. Oke, tambah keren ini, tambah semakin, semakin menjelang akhir ini semakin dalam ini ilmunya dari Pak Arif nih. Pak Arif itu kalau membuat hidroponik itu airnya memang harus air bagus ya Pak? Artinya air air tanah, tidak boleh Pak air sungai yang kotor? Karena saya lihat itu nggak ada itu Pak di dalam proses hidroponik terus airnya keruh atau apa, semuanya kok bening-bening gitu. Memang dipilih atau bagaimana Pak? Oke, itu pertanyaan yang bagus ini. Mhm, Seperti halnya kita minum ya. siap. Ya, kalau kita minum itu kan cari air yang berkualitas, Mhm, ya kan? Kalau bisa kita cari air yang dari mata air ya, air iya. pegunungan. Kalau bisa kan Oh, seperti itu. mhm. Bukan air sungai diolah menjadi Mhm. bersih, ya bisa sudah memenuhi layak untuk diminum secara Oh. parameter yang telah ditetapkan oleh Mhm kesehatan. mhm Tapi kan lebih baik kalau itu dari mata air. Sama mhm halnya dengan hidroponik. mhm. Tidak ada ceritanya hidroponik pakai air sungai, kecuali kalau air sungainya Oh, sudah dibersihkan lagi, diolah ya, dibersihkan, Pak, ya? ya diolah, Mhm. sudah jernih. Nah, jernih pun, air jernih pun baik itu air sungai maupun air tanah, jernih itu belum tentu memenuhi syarat untuk Oh. hidroponik. Betul. Jadi yang Mhm jernih ya, misalkan seperti air di daerah Surabaya, mhm. air tanah. Iya Kita lihat kan jernih kan, iya, sumur Surabaya itu jernih, Pak, tapi tapi asin. asin, iya, betul betul Nah, betul, itu iya. Heeh. membunuh itu ke tanaman itu. Oh, kita tidak tahu itu, Pak, ya. Wah, tak kirain boleh Coba sembarang air. ya tanamannya nggak malah besar, malah Oh, kurus-kurus. Makanya kan banyak kegagalan ya teman-teman di hidroponik di iya. daerah perkotaan. Tanamannya nggak bisa gemuk-gemuk Iya seperti yang di nah iya, itu Pak, nggak salah. seperti di YouTube ya ini ya, Nah, kenapa ini? kemudian pakai air pam itu juga tidak baik itu. Iya ya Pak, betul betul. Iya harus di Kadar treatment apa, dulu. kaporitnya tinggi Pak kalau memang Iya. PAM ya? Mhm. Ya kalau bisa pakai air yang kandungan logamnya rendah. Mmm. Contohnya ya air dari pegunungan. Kalau di Pak Arif menggunakan air tanah Saya melalui pakai sumur sendiri Pak? air tanah Sidoarjo itu Mhm. kandungan logamnya masih sedang. Makanya kan Mmm. hubungannya dengan hasil panen. Hasil panen di daerah Mmm. Sidoarjo, Surabaya misalnya untuk pokcoy, untuk lettuce itu berkisar antara 200 Mhm. dua Mmm. 2 on sampai 2,5 on, Mhm mhm. 250 gram. Tapi kalau kita misalnya di daerah sana, daerah Malang ya, Mhm. daerah Mojokerto, Oh iya beda lagi Jombang, ya Pak ya? nah itu bisa sampai 400 gram. Oh, Hmm, iya malah betul. untung lagi. Oh lah untung Cuma di lagi. sana yang beli jarang. Iya, karena petani tonggo-tonggone nandur kok sawahnya Iya, dhewe-dhewe pinggir-pinggir akhirnya jalan. dijual ke sini, Iya iya ya, dikirim ke sini. ke kota. Terus kita ngomongkan masa tanam, Pak. Hmm. Rata-rata apa yang membedakan masa tanam konvensional dan masa tanam di hidroponik? Ada perbedaan atau sama, Pak? Masa tanamnya selisih sedikit ya. Selisih sedikit ya, Pak, ya? Misalnya Mhm. kayak kayak pokcoy itu di hidroponik mulai semai sampai panen itu di 40 hari. 40 hari tetap empat ya, Pak, puluh ya? hari sudah 40 panen. hari. Kalau kita di konvensional pakai tanah itu ya sama aja nggak begitu. Ya, antara ya lebih lama mana, Pak? Antara konvensional sama mungkin Lebih 45, 40? lebih lama yang konvensional. Lebih lama yang konvensional Iya, ya, Pak, ya? Iya iya, karena nutrisinya tidak ya betul. tidak teratur ya, tidak. Dan itu tidak boleh dipaksa ya, artinya meski ngondo-ngondo ndang panen selak riyo ya 30 hari, dipaksa Oh bisa. dengan nutrisi Jadi yang bagus gimana, Pak? bisa. Jadi nutrisinya semakin ditingkatkan, dioptimalkan, semakin cepat dia. Mmm. Jadi kadang ada memang itu strategi ya kalau memang Mhm sudah expert itu sudah kita bicara efisiensi, mhm misalkan apa kurva pertumbuhannya itu sudah mencapai stabil ya, mhm sudah mencapai stasioner, pupuknya dikurangi mhm dosisnya. mhm.
jadi dikurangi misalnya 50% gitu ya. Oke, betul. Nah, karena apa, kalau ditambah sesuai standar pun tidak akan meningkatkan bobot gitu ya. Nah, Oh, jadi sudah masuk masa panen, jadi sudah bisa dipanen dan menunggu menunggu habis, mhm. jadi pupuknya dikurangi, nggak usah ditambahi Oh, lagi. iya iya iya. Jadi kita tuh panen tuh nggak harus nunggu 40 hari, umur Mhm tiga mhm. puluh sudah dipanen. Sudah dipanen ya, Pak, kalau Iya, selama mhm. oh, oke. Sekali lagi ini pertanyaan yang menarik, saya juga kadang penasaran ya orang, ada media tanam, menggunakan greenhouse yang bagus, terus dimodifikasi bawahnya, ada kolam ikannya dan sebagainya. Ini sebenarnya hanya supaya eye catching terlihat bagus atau memang ini variasi untuk mendapatkan hasil ya, Pak? Karena wis kelihatannya memang bagus, Pak. Ada tanaman, bawahnya ada ikan. Ini gaya-gayaan saja atau sebenarnya memang bisa menambahkan potensi keuntungan? Karena kita bicaranya orang teknik pasti efisiensi, efektif. Gimana Pak kalau menurut Oh Pak ya, Arif? itu namanya aquaponik ya. Aquaponik, Jadi kalau aquaponik ya Pak namanya ya ya? kalau hidroponik itu nutrisinya kan bersumber dari eh, bahan-bahan pupuk ya, seperti apa, kayak amonium sulfat, Mhm, nitrat gitu ya. mhm. Kalau aquaponik itu nutrisinya dari kotoran ikan. Oh, berarti ada fungsi ya Pak, bukan Ya, sekedar apa ya? eh, wis mesisan mumpung tandang gawe, isore tak kayak iwak ndukur. ya. Cuman Masalahnya di eh, mana? permasalahannya itu terkadang itu teman-teman itu dianggap gini, ini ada sayuran nanti airnya pakai air kolam gitu, Mhm. nanti hasilnya bagus. Ternyata tidak sesuai harapan, tidak seperti itu Iya iya. prosedurnya itu. Oh iya Ya, siap. jadi Ini. kotoran ikan itu tidak bisa langsung diserap oleh tanaman, harus diolah Oh. dulu. Mhm. Diolah dulu oleh bakteri-bakteri baik ya, Oh, bakteri-bakteri ini baik ilmu sehingga baru bisa ini. bisa diserap diserap oleh Langsung nutrisinya akar, menjadi akar nah itu jadi makanan. makanan Hmm. dan akhirnya pertumbuhannya kan kelihatan signifikan. Nah, Oh, dan juga harus ada keseimbangan antara oh, jumlah iya. ikan dengan jumlah tanaman. Hmm. Jadi kotorannya itu mampu mengcover tanaman yang ditumbuhkan di atas itu. Oke. Kalau ikannya kurang, tanamannya banyak ya hasilnya ya nggak maksimal Oh, juga gitu. iya. Nah ini Ya, ilmu teman-teman ya. Jadi nggak boleh tergada gaya-gayaan. Wah ini petani modern bawahnya ikan ini. Kadang itu menggiurkan tetapi menjerumuskan itu nggak balik modal kita ya, nggak balik modal. kalau bisnis jangan coba-coba. Jangan coba-coba Tadi untuk gaya-gaya, betul. kalau sebelum skala besar, Mhm, coba-coba dulu skala kecil, kalau mhm, sudah ketemu pakemnya, baru betul. boleh di scale up. Setuju saya dengan Pak Arif. Bisnis itu jangan coba-coba. Iya, saya setuju bahwa proses itu memang harus menemukan pakem. Setelah pakem platform dasarnya ketemu, ya itu yang akan dilanjutkan berkelanjutan tinggal melipat gandakan saja ya Pak ya. Betul. Tapi kalau dicoba-coba habis kita, Ya, uang modalnya kita. habis aja. Habis Pak. Itu penting itu di dalam proses bisnis. Baik, sekarang kembali ke keilmuan kita di program studi biologi. Eh, apa yang Bapak harapkan teman-teman mahasiswa paling tidak untuk mengenal fisiologi tanaman, terus kemudian mengenal hidroponik, mengenal smart farming dan apakah ini memang pilihan-pilihan yang memang harus dipelajari supaya adik-adik punya ketahanan ketahanan untuk hidup dan ketahanan untuk bisa diterima masyarakat dengan berbagai macam kompetensi. Kira-kira seperti apa Pak Arif? Nah, pandangan secara umum begini apa, eee, biologi itu kan sifatnya general ya. Ya, Mhm. maksudnya dengan memberikan apa, contoh ini salah satu hidroponik ini salah satu bentuk wirausaha dari atau pengaplikasian dari keilmuan biologi, khususnya Mhm. fisiologi tumbuhan. Mhm. Harapannya itu mahasiswa itu jadi termotivasi. Hmm. Jadi termotivasi begini, ilmu yang dipelajari di bangku kuliah itu ternyata bisa dipakai untuk mencari uang, untuk Oh, hidup, kan mhm, gitu. Apalagi ada dosen yang mengajarkan langsung mhm. dengan apa, menyampaikan, kayak saya ini kan pelaku, Iya pelaku, heeh, praktisi. Jadi praktisi. tanya terkait troubleshooting-nya pun insya Iya Allah bisa saya iya, jawab karena heeh, saya pelaku. Nah mhm, itu
membuat apa, mahasiswa itu langsung bisa terjun nanti. Kalau misalnya ada yang Mmm, berminat mendalami hidroponik, mhm. bisa langsung, apa, diskusi dengan saya. Oke. Ataupun mata keilmuan yang lain, ya jadi tidak semua mata kuliah itu mempunyai nilai usaha. Misalnya Mmm, saya beri contoh, mikrobiologi kan masih bisa. mhm. Seperti mata kuliah evolusi, itu hanya Oh, iya belajar iya. tentang teori bagaimana, Ah, apa, makhluk hidup itu berubah kan iya gitu. iya, betul betul. Itu tidak ada kompetensi untuk di dunia usaha. Jadi Tapi ada dasar ilmunya penting ya, Pak, ya untuk nah, mengetahui untuk iya, pengetahuan untuk untuk pengetahuan. pengetahuan. Oke. Tapi untuk mata kuliah yang memang, di biologi yang memang ada kompetensi ke arah wirausaha, ya bisa diwujudkan. Mmm. Itu kita berusaha untuk memberikan penekanan supaya mahasiswa itu setelah lulus biologi itu punya pandangan saya mau berwirausaha apa yang terkait Oh, biologi. oke. Seperti membuat nata de coco itu. Nah itu saya Ah, juga, bisa dikatakan, pelaku juga di situ. Nah mhm. iya, mau nanti undang saya untuk podcast itu ya, Nata de coco. iya silakan. Keren keren keren. Oke, Pak Arif, kita juga harus pamer ke Iya. masyarakat bahwa program studi biologi sudah kategori unggul, Oh iya, maka dikatakan unggul itu kan memenuhi komponen beberapa atribut ya dari apa Pak, LAM apa Pak? LAM Samba? lam sama. LAM sama ya, LAM Iya. sama. Nah, eee, apakah bisa diceritakan, tentang laboratorium-laboratorium yang dimiliki, berapa Mhm. yang ada di kampus Menanggal, berapa yang ada di kampus Ngangkel, dan berapa yang ada di kampus Kalikatir? Karena teman-teman harus paham bahwa Universitas PGRI Adibuana memiliki 3 kampus utama yang menjadi core, baik itu laboratorium maupun tempat pengajaran. Nah, Ya. bisa diceritakan ke masyarakat Pak Arif? Ya, prodi biologi itu ada di kampus Menanggal. Ya, Hmm. jadi laboratoriumnya sudah relatif lengkap. Kalau menurut saya sudah relatif lengkap. Cuman kita memang belum mempunyai peralatan yang terkait dengan rekayasa genetik itu Oh, saja. rekayasa Tapi genetik ya? untuk eh, level sarjana, Mhm. rekayasa genetik itu memang tidak begitu urgent untuk Mmm. Oh, dipraktikkan, hanya siap, oke. sekedar pengetahuan. Karena apa? Di level industri jarang yang menggunakan teknik itu, ya. Mmm. Tapi untuk master atau untuk S3 memang itu memang diperlukan yang Mhm. mengambil tema itu. Jadi semua peralatannya relatif lengkap, makanya Mhm. kita mendapatkan apa dari Lamsama itu akreditasinya unggul. Oh, Tuh. siap, oke. Terus yang pengajarnya juga apa secara kepangkatan Terpenuhi. ya sudah Ada 2 mumpuni, profesor nih, ada luar biasa ini biologi ini. ya nanti 2 berikutnya profesornya, berikutnya next saya berarti nggih, harusnya berikutnya Pak doakan Arif ini. aja Pak Yeti. Harus ini, harus kudu panen profesor dari biologi. Ya lanjut Pak, mungkin kurikulum atau apa, bagaimana? Kurikulumnya memang di biologi Unipa ini ada beberapa mata kuliah yang memang apa sudah bersifat aplikasi ya. Aplikasi, betul. Seperti yang saya ampu ada botani, tanaman pangan dan industri. Jadi Mhm. membahas apa teknologi yang berkaitan dengan tanaman Mhm. yang digunakan di industri ya untuk saat ini. Kemudian ada kultur jaringan juga teori dan praktek yang banyak sekali peminatnya, penghobinya. Oh. Jadi saya sering mengatakan ke mahasiswa kalau kita belajar kultur jaringan di kampus ini biayanya murah, Mmm. cuman bayar SPP satu semester sudah mendapatkan Kultur jaringan, ilmu ya kultur jaringan. dan mata kuliah yang lainnya tentu saja kan. Tapi kalau di luaran sana apa pelatihan kultur jaringan selama 3 hari itu bisa sekitar di minimal 5.000 Oh, biayanya. 5 Kayak gitu, jutaan ya, Pak, 5 ya? jutaan. Untuk 3 hari pelatihan itu Tuh. ya? Mmm. Kemudian apa Adibana juga punya kampus 3 Mhm. ya di Edupak Itu Pak Kalikatir, Kalikatir, betul. itu bisa menjadi suatu laboratorium hidup Mhm. untuk beberapa prodi yang berkaitan dengan alam, misalnya kayak prodi biologi ya, utamanya biologi, kemudian ada prodi kayak farmasi, Mhm. kebidanan yang arahnya ke obat-obatan, atau teknik lingkungan Iya, yang teknik lingkungan. berkaitan dengan alam. Mhm.
bisa dijadikan kampus edupak itu wahana pembelajaran di sana. Laboratorium hidup di sana ya Iya, Pak di ya? sana kan Oh, masih apa lahan luas nih. ya alami juga ya, masih Iya. alamnya masih bagus. Jadi misalkan kalau mahasiswa biologi mau Mhm. jalan-jalan sambil belajar taksonomi tanaman itu Oh, masih banyak karena masih banyak keragaman lahan. tanamannya masih tinggi. Kemudian Oke. kita juga punya perkebunan durian, Iya. kopi, Wah, dan luar pisang biasa itu ini. berkaitan sekali dengan aplikasi ilmu botani di bidang industri perkebunan. Seperti itu Oke, Pak Yit. keren ini Ya, semakin menarik ya. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Arif sudah menyampaikan apa yang dimiliki program studi biologi bahwa ada 2 profesor yang berada di prodi itu, jadi sangat luar biasa kalau bicara kompetensi, bicara tim pengajar sudah ampun-ampun kita karena di universitas kita prodi yang punya 2 profesor baru di biologi ya. Nah, ini sudah merupakan hal yang menjanjikan. Teman-teman, kami bercerita lagi bahwa Fakultas Teknik dan Sains ini memiliki 6 program studi, ada teknik industri, ada biologi yang sama-sama unggul, kemudian ada teknik elektro, kemudian ada teknik lingkungan yang mungkin lingkungan sama biologi ya, ya, pendekatannya hampir ya, mirip-mirip ya Pak ya, ya, karena berhubungan. memang berhubungan Ya, erat gitu ya, berhubungan. berhubungan erat. Kemudian ada perencanaan wilayah kota dan statistika yang memang teman-teman sekalian bisa mencari informasi tentang bagaimana memilih perguruan tinggi dan beberapa program studi yang memang ada di negeri, terus kemudian hanya dimiliki swasta miliknya di Buana, maka itu harus menjadi alternatif pilihan Bapak Ibu Ya, sekalian betul. untuk menjadi tempat. Karena apa? Swasta pasti lebih memberikan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu over mahasiswanya. Maka apa? Apa Pak? Dosen dan mahasiswa itu apa namanya Pak? Rasio. Rasio dosen dan mahasiswanya terpenuhi. Sehingga mahasiswa tidak mungkin keleleran Bapak Ibu sekalian. Ya, Orang tua harus betul. tahu itu bahwa ketika rasio dosen itu tidak berlebihan, maka porsi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dari dosen itu lebih lebih banyak ya Pak ya, karena yang Mendapatkan nggak mendapatkan yang porsi yang bagus ya. mendapatkan perhatian Mendapatkan khusus. perhatian khusus karena ya porsinya tidak terlalu, rasionya bagus Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada pilihan orang berbondong-bondong memilih kampus yang banyak orangnya terus kemudian fasilitasnya tidak terpenuhi, ya kita seperti kursus di kursus saja. Jadi kayak ceramah gitu aja mendapatkan ilmu ceramah, tidak mendapatkan proses konseling yang secara Ya, personal. Itu perhatiannya kurang. perhatiannya pasti kurang. Nah, itu yang eh, pada sore hari ini perlu masyarakat atau Bapak Ibu sekalian pahami tentang itu. Ya, Dan padahal perhatian itu penting ya. dan itu saat ini eh, saya baru membaca bahwa pendidikan di era modern itu Pak, ternyata tidak perlu pinter Pak. Tidak perlu Betul. pinter. Karena selanjutnya anak-anak itu konsultasi Pak. Ternyata besok ke depan 2030 mungkin ya 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang. Anak-anak itu pinternya dari peralatan, dari AI dan sebagainya. Tetapi kebutuhan untuk konsultasi mendapatkan konseling pribadi itu baru dibutuhkan yang namanya dosen. Ya, Nah nanti ke depan ya tempat konsultasi saja Pak, tidak perlu mengajar. ya, Ngajarnya via TikTok Pak, dibayar ya, mawar dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian harus paham itu bahwa nanti ke depan teknologi mengajarkan kita tidak ada ruang, tidak ada batasan dan sebagainya. Dan dosen itu adalah konsultan. Maka penting mencari tempat kuliah yang rasio dosennya penuh proporsional, tidak boleh terlalu over mahasiswa, maka perhatiannya akan kurang. Nah, ini yang saya sampaikan ke masyarakat berkaitan secara umum untuk memilih perguruan tinggi yang proporsional. Selanjutnya Pak Arief adalah menyampaikan secara baik melalui keilmuannya kepada masyarakat bagaimana ke depan hidroponik, bagaimana orang tua harus menyekolahkan anak dan bagaimana nasib petani-petani yang akan datang harus bertindak karena pasti kelangkaan pangan itu menjadi catatan utama dalam kondisi saat ini Pak. Monggo, 5 menit terakhir ini Bapak. oh ya. Oke. Hmm. Jadi saya awali dari itu ya Pak, eh, krisis pangan itu memang suatu hal yang nyata ke depan itu.
dengan berubahnya iklim yang tidak menentu, saatnya musim kemarau, hujan tiba. Saat di dalam musim hujan ada kemarau kan, Mhm, yang tidak mhm, menentu. Itu mhm, juga bisa mengacaukan dunia pertanian. mhm. Ya, jadi bisa membuat yang namanya gagal panen. Siap. Nah, di situ perlu berbagai strategi ya dari keilmuan, entah itu pertanian indoor dan Mhm, sebagainya. Nah, semuanya itu kita dalam betul ya, itu merupakan suatu bentuk aplikasi, mhm, aplikasi satu keilmuan. mhm. Nah, di biologi itu sifatnya general. Jadi biologi itu mempelajari ke pertanian bisa, ke industri bisa, yang intinya yang berkaitan dengan suatu organisme, suatu makhluk hidup. Cuman sarjana biologi tidak bisa menjadi dokter, Pak ya. Oh, tidak bisa menjadi Ya, dokter karena ya. Tapi tidak padahal punya. ilmunya hampir Ya, pendekatannya kita juga mirip-mirip ya, Pak bisa ya? mempelajari, tapi kalau Sampling. mungkin jadi tabib bisa mungkin. Karena Ngecek darah ya, ini ya, darah oh bisa ya, Pak ya ya? Iya bisa. iya iya. Jadi dokter Iya kan iya. harus punya Iya lisensi iya gitu iya. ya. Nah, jadi petani bisa, Heeh heeh. jadi quality control bisa, Heeh jadi heeh. apa analis di laboratorium Mhm. sangat bisa. Sangat Nah, bisa. nah terkait itu semua apa di Buana itu memang punya prodi biologi, sedangkan di swasta yang lainnya mungkin mungkin langka prodi biologi itu. Kecuali di PTN memang ada ya, tapi sekarang peminatnya banyak sekali dengan jumlah apa Rasio yang, rasio yang yang berlebihan tadi ya? berlebih itu Iya. menuntut jumlah dosen dan fasilitas laboratorium, fasilitas kelas juga harus harus meningkat pula. Kalau tidak akan menjadi apa kurang proses belajar mengajar itu kurang maksimal. Nah, di tempat kami itu rasionya bagus. Jadi mahasiswa itu seakan-akan itu seperti privat. Kita bisa Mmm. memberikan satu perhatian penuh. Jadi Bapak Ibu yang mau mengkuliahkan masih apa putra-putrinya itu eh, biologi Unipah ataupun prodi-prodi yang lainnya itu bisa jadi alternatif seandainya tidak di apa tidak bisa atau belum bisa masuk ke PTN. Seperti Oke. itu Pak Yud. Oke, siap. Ya, Eee, kita kita sambil closing, sambil mendengarkan musik. Pak Arif, masyarakat yang kami hormati bahwa biologi untuk tahun ini itu, mempunyai kuota 30 orang ya, Pak, ya, ya, dalam satu rombelnya. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Mari, menyiapkan diri untuk paling tidak mengenal, datang ke kampus Adibuana, untuk melihat bagaimana biologi. Itu Bang, seperti disampaikan Pak Arif, mirip dokter tapi gak duwe lisensi. Nah, karena ilmuannya luar biasa, Pak. Bapak Ibu sekalian kalau kita praktek promosi gitu, saya melihat teman-teman biologi untuk cek golongan darah sudah bisa. Jadi untuk ngecek limbah-limbah gitu ya Pak ya, ya, bisa bisa. untuk jaringan kultur dan lain sebagainya. Nah ini luar biasa. Teman-teman sekalian tidak terasa hampir 60 menit kita berada di podcast keempat yang dengan tema hidroponik cerdas untuk petani modern. Eh, ini hanya sekedar ilmu di permukaan Bapak Ibu. Saya baru tahu bahwa tidak sembarangan air yang bisa masuk ke hidroponik dan Betul. tidak boleh sombong menanam berbagai macam tanaman supaya eye catching terlihat terlihat baik di mata ndak. Yang penting adalah bagaimana bisa membuat marketnya dulu. Ya, Betul. artinya jangan seneng ya boleh memang awalnya seneng-seneng tetapi kalau untuk bisa balik modal maka Anda harus berilmu pada orang yang tepat karena mereka pelaku dan tahu bahwa untuk memulai bisnis hidroponik yang bagus itu dimulai dengan modal yang sangat besar. Maka Anda juga harus berilmu dulu, kecerdasan itu ada di sana. Ketika Anda tidak cerdas memilih ini penyakit, ini model, ini masa tanam, ini konstruksi, maka ya wassalam itu hanya berlaku untuk Anda buat ini aja, buat konten setelah itu ya bangkrut. Nah, jangan ke sana teman-teman. Pak Arif ini tadi yang menonton kita itu ada yang dari kelompok kayak ini Pak, apa UMKM yang bergerak di bidang hidroponik yang di bawah jaringannya Bu Sri Widyastuti. Oh iya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ilmu Bapak Ibu sekalian. Boleh konsultasi ya ke Pak Arif ya nanti ya. Nah, Boleh, boleh boleh. kursus, boleh short course dan boleh cari ilmu di Pak Arif yang betul-betul memang pelaku di dalam hidroponik. Baik,
Terima kasih atas waktunya Pak Arif. Kita salaman dulu. Nah, ini semoga sukses dan berikutnya kita akan ngomongin tentang apa? Kultur jaringan atau yang Boleh. nata de coco, Pak? Kultur jaringan Kultur boleh. jaringan. Nada de Nah, coco ini saya boleh. mempersiapkan diri, Pak. Ini ilmunya abot ini. Beda dari nanti tidak saya hostnya, akan banyak yang membantu menjadi host yang biar agak nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Arif. Karena ilmu-ilmu ini masyarakat perlu tahu dan masyarakat perlu paham bahwa Adibawana sangat open gitu ya, membuka keilmuan-keilmuan dari para pakarnya. Dan kalau pengen mendalami, ya harus kuliah di Adibawana. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih tumpang tindih dan kurang. Saya selaku manusia biasa dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman lagi Pak Arif. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terus mari kita berikan. Kan, sedikit. Aduh, kita berikan.